Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai teori Out of Taiwan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Angelim dari X-MIPA 3, absen 1. Nama saya Rizzi Effendi, saya absen 22 dari kelas 10 MIPA 3. Teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Taiwan. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori Out of Taiwan ini menyatakan bahwa ada terjadinya migrasi nenek moyang bangsa Indonesia yang dimulai dari Taiwan hingga ke Filipina sekitar 2500 sebelum Masehi dan sampai di Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, ini adalah peta perjalanan migrasi nenek moyang bangsa Indonesia yang dimulai dari Taiwan, lalu menuju ke Filipina dan akhirnya menyebar ke berbagai daerah di wilayah Nusantara. Teori ini sangatlah penting bagi negara kita, Indonesia, karena teori ini berhubungan langsung dengan wilayah Nusantara yang menjadi penyebab utama kekayaan di negeri ini. Latar belakang teori Out of Taiwan ini karena nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Taiwan, Formosa, yang bermigrasi ke Indonesia karena tekanan demografik dan juga penyelarasan sosiokultural. Migrasi ini menjadi bagian dari migrasi rumpun bangsa Austronesia di sebagian besar wilayah Pulau Paskah di Samudra Pasifik di ujung timur dan Madagaskar di Samudra Hindia di ujung barat, yang meliputi wilayah Malaysia, Indonesia, Brunei, Timur Leste, dan di negara sekitarnya. Para migran ini membawa teknik domestikasi hewan dan tumbuhan, teknologi peralatan, dan juga organisasi sosial. Tokoh-tokoh pendukung teori Out of Taiwan selain Harry Truman Simanjuntak terdapat Peter Bellwood dan juga Robert Blas. Teori Out of Taiwan ini memiliki kelebihan yang menguntungkan bagi kita sebagai warga Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan negara Taiwan. Bukti utama atau dasar dari teori Out of Taiwan ini adalah penyebaran bahasa-bahasa Austronesia seperti Melayu, Jawa, Tagalog Filipina, Maori Selandia Baru, Bugis, dan Aceh yang penyebarannya bersama dengan migrasi rumpun bangsa ini. Nah, akar dari rumpun bahasa Austronesia ini sendiri berasal dari Kepulauan Formosa, Taiwan yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Rumpun bahasa Austronesia adalah sebuah rumpun bahasa yang sudah sangat luas penyebarannya di dunia, mulai dari Taiwan, Hawaii di ujung utara sampai ke Selandia Baru di ujung selatan, dan dari Madagaskar di ujung barat hingga sampai ke Pulau Paskah di ujung timur. Kebanyakan bahasa-bahasa Austronesia ini tidak mempunyai catatan sejarah yang panjang dalam bentuk tulisan, sehingga upaya untuk merekonstruksi bentuk-bentuk yang lebih awal, yaitu sampai pada Proto-Austronesia, menjadi lebih sulit. Selain hal tersebut, menurut riset genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom, tidak ditemukan kecocokan di antara manusia yang tinggal di daratan Indonesia dengan manusia yang tinggal di daratan Tiongkok. Selain hal tersebut, ada pula kelemahan yang terdapat pada teori Out of Taiwan, yaitu yang pertama adalah tidak menjelaskan kenapa kebanyakan hewan dan tumbuhan yang didomestikan ke Hawaii, Samoa, Tahiti, dan Tonga datang dari Taiwan, melainkan datang dari Indonesia bagian barat dan Malaysia. Lalu yang kedua adalah mengapa orang-orang Aetas menggunakan bahasa Austronesia, melainkan padahal riset mereka bukanlah orang Austronesia. Lalu yang ketiga adalah tidak pernah ada terjadi kawin antara orang Austronesia dan yang lainnya. Dilansir Historia, diketahui bahwa banyaknya pendukung teori Out of Taiwan dikarenakan adanya bukti arkeologis. Dan diketahui bahwa Taiwan telah menyimpang bahwa ada buktinya kebudayaan tua yang terdapat pada Austronesia. Sampai menetap di sana, Bellwood, yaitu orang pertama Austronesia, diyakini berasal dari Cina Selatan, seperti yang ditemukan pada situs Hemudu, lalu Teluk Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Pada Cina Selatan 7.000 tahun yang lalu ditemukan sisa-sisa tembikar, lalu tulang-tulang dan alat-alat kayu pertanian yang merupakan bukti bahwa adanya pertukangan dan pembuatan kapal.
Lalu ditemukan pula adanya dayung, alat penganyam dan anyaman, alat penenun, dan padi-padi yang sudah dipanen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa adanya pergeseran gaya hidup berburu yang diduga berasal dari masa Paleolitik Asia Timur ke kehidupan menetap sambil berternak dan bertani. 10 November adalah hari di mana kita selalu memperingati Hari Pahlawan, di mana pahlawan yang telah berjuang, yang telah rela berkorban dan telah menumpahkan darahnya demi merebut kembali kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Perjuangan kalian tidak akan berakhir. Kami dan generasi yang akan datang akan selalu melanjutkan perjuangan kalian. Terima kasih pahlawan. Kami siap melanjutkan perjuangan kalian. Semangatmu selalu menggelora di dada. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang jasa para pahlawannya. Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2020.